Saudara-saudari yang seiman, kehendak Allah tidak bisa dihalangi oleh manusia. Bagaikan pepatah, patah satu tumbuh 1000. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus memulai tugas pewartaannya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus mulai berkarya di hadapan umum sebagai pengkhotbah yang berkeliling. Yesus menemui masyarakat yang beraneka ragam. Yesus berbeda dari para rabi atau guru Yahudi yang mengajar di sekolah dan dikelilingi sejumlah murid yang tetap. Yesus juga berbeda dari Yohanes Pembaptis yang berkarya dekat Sungai Yordan. Yesus pun berbeda dari kelompok tertentu yang memberikan pelayanan kepada orang-orang tertentu secara spesial. Saudara-saudari yang seiman, Yesus memulai tugas pewartaannya dengan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sama seperti Yohanes Pembaptis, Yesus pun menyerukan perlunya bertobat. Jadi antara Yohanes Pembaptis dan Yesus ada kesinambungan. Di kemudian hari, tobat akan diserukan oleh para rasul. Pada gilirannya, gereja akan berseru tentang perlunya pertobatan, termasuk kita semua juga menyerukan perlunya bertobat. Bertobat bukan berarti kapok karena dihajar. Bertobat itu lebih dari perasaan menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Orang yang bertobat itu orang yang terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk menyerap kebaikan, menyerap keluhuran, dan menyerap kekudusan. Maka seseorang belum dikatakan bertobat kalau masih sulit menerima kebaikan, masih sulit menangkap keluhuran, masih menjaga jarak dengan kekudusan. Saudara-saudari yang seiman, pada waktu itu Yesus mengajak orang-orang bertobat sebab kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Tobat dengan demikian menjadi syarat untuk berada dalam kerajaan surga. Sebaliknya, kepentingan diri sendiri atau egoisme merajai seseorang kalau ia belum bertobat. Kerajaan surga itu bersifat rohani, bukan tampak pada suatu negara tertentu dengan undang-undang tertentu atau peraturan-peraturan lainnya. Kerajaan surga menjadi nyata pada orang-orang yang terpanggil untuk bertobat dan Allah mengubah hidup mereka ini. Seruan tobat yang disampaikan oleh Yesus mampu membangkitkan tanggapan sejumlah orang secara radikal. Para murid pertama, mereka itu tidak mencari Yesus. Mereka justru ditemukan oleh Yesus di tengah kesibukannya. Pada Injil dikemukakan, Yesus melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang
menebarkan jala di danau. Selanjutnya Injil mengatakan, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Para murid pertama dengan demikian sedang menekuni profesi atau pekerjaannya ketika dihampiri oleh Yesus. Mereka itu bukan orang yang sedang duduk-duduk melepas lelah dengan makan dan minum. Mereka juga bukan orang yang sedang berbaring bermalas-malasan menanti nasib baik akan datang kepada dirinya. Pekerjaan para murid tadi adalah nelayan. Pada masa itu, nelayan adalah orang yang maju dalam bisnis. Mereka itu lincah dalam usaha. Secara ekonomi dengan demikian mereka itu tampak mapan dan mereka dapat memberi pertolongan kepada orang-orang sekitarnya. Secara sosial, mereka itu juga adalah orang-orang yang terpandang di masyarakat dan diperhitungkan oleh banyak kalangan. Saudara-saudari yang seiman, Yesus memilih orang-orang yang sedang sibuk bekerja pada waktu itu. Simon Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu serta ayahnya dan mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan apapun yang ada pada dirinya, nafkahnya, masa depannya, jaminan hidup, kehangatan relasi dalam keluarga, serta berbagai macam hal lainnya. Jadi sungguh nyata bahwa sabda Tuhan mengubah hidup para murid pertama. Kiranya sabda Tuhan juga mengubah hidup kita, meskipun kita belum sungguh-sungguh menyadari sepenuh-penuhnya. Saudara-saudari yang seiman, ada seorang bapak, sebut saja namanya Bejo. Pak Bejo ini setiap hari kerja ngelaju, berangkat pagi-pagi buta sekitar jam 4:30. Dia bekerja di lain kota, lalu tiba di rumah sekitar pukul 8 malam. Lalu suatu kali ia dibaptis. Ia sangat bersyukur atas anugerah itu. Ia kelak di kemudian hari bekerja di kantorannya dihentikan. Atau ia berhenti dari bekerja di kantoran itu karena ternyata terlalu menyita waktu sehingga ia tidak sempat memberikan pelayanan di gereja. Lalu ia mulai bertani, berkebun, dan usaha-usaha secara mandiri. Dalam kesibukannya itu, ia ternyata sulit menemukan waktu untuk istirahat bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya ia tahu bahwa penghasilannya ternyata tidak semelimpah sebagaimana ia kerja di kantoran. Tapi ia menjalani itu semua dengan tetap gembira dan ikhlas bersama istri dan anak-anaknya. Lalu dalam perjalanan waktu,
ternyata apa yang dibuatnya itu menjadi berkah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ia tidak mengalami kesulitan ekonomi yang berarti. Anak-anaknya terdidik, mempunyai karakter, punya watak, punya akal budi yang baik. Anak-anaknya berhasil dalam belajar, berhasil dalam bekerja. Kemudian anak-anaknya berumah tangga sebagaimana mereka cita-citakan. Pak Bejo ini kemudian berkata, kalau mendahulukan surga, maka akan memperoleh harta. Tetapi kalau mendahulukan harta, belum tentu menemukan surga. Ada orang lain yang punya semboyan. Kalau disingkat semboyannya begini, gogo, golek swarga, golek upo. Jadi tidak mencari, tidak mengejar salah satu, melainkan kedua-duanya diusahakan untuk didapatkan. Saudara-saudari yang seiman, cerita kehidupan kita bukanlah seperti cerita kehidupan Pak Bejo ini. Ia memang unik, tetapi apapun semboyan kita, alangkah baiknya jika kita tidak memberikan kepada Tuhan sisa waktu atau sisa tenaga kita. Kalau menunggu semua keinginan terpenuhi, kapan kita dapat memberikan persembahan yang pantas kepada Tuhan? Sebab keinginan kita itu tidak terbatas dan sulit dihentikan. Saudara-saudari yang seiman, jangan sampai kita punya sedikit waktu, sedikit tenaga untuk Tuhan, tetapi ternyata kita mengalokasikan waktu dan tenaga kita untuk perkara lain secara berkelimpahan. Maka semoga segala kesibukan yang kita tekuni, entah pekerjaan maupun kegiatan lainnya, justru menambah motivasi untuk mengikuti Yesus dan membuat kita lebih kreatif memberi pelayanan di gereja dan masyarakat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.